Guys, lu tau kan kalau ke mall suka ngeliat toko sepatu yang terkenal itu JD Sports? Sekarang dicaplok oleh PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERA. Yuk, di video ini kita akan bahas soal saham ERA dan jangan lupa di akhir video gue akan bahas secara analisa teknikalnya. Jadi apa yang membuat Era Jaya ini menarik? Pertama-tama mari kita lihat laporan keuangan mereka per 30 September 2024. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan mereka mencapai sekitar 9,58 triliun rupiah. Wow, itu naik 12,8% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa permintaan untuk produk mereka tetap kuat meskipun kondisi pasar yang fluktuatif. Dan yang lebih menarik lagi, laba bersih mereka juga meningkat menjadi 1,2 triliun rupiah, naik 20% dari tahun lalu. Ini juga merupakan sinyal positif bahwa perusahaan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lainnya ya. Biaya operasional mereka juga meningkat sayangnya, mencapai hingga 8 triliun rupiah. Ini juga kenaikan yang cukup signifikan sekitar 17,6% dibandingkan tahun lalu. Jadi, meskipun pendapatan naik, mereka juga harus lebih hati-hati dalam mengelola biaya agar margin keuntungan tetap terjaga. Dan sekarang, kabar terbaru mereka yang bikin heboh adalah bahwa Era Jaya baru saja mengakuisisi saham PT JD Sports Fashion. Mereka mengambil alih kepemilikan penuh atas JDFI dan JDFD, yang merupakan bagian dari JD Sports, retail fashion olahraga asal Inggris. Ini adalah langkah strategis yang bisa membuka banyak peluang baru untuk Era Jaya. Dari perspektif bisnis, kerjasama ini diharapkan bisa memberikan manfaat strategis dan memastikan keberlanjutan operasional JD Sports di Indonesia. Dengan akuisisi ini, Era Jaya tidak hanya memperluas portofolio produk mereka, tetapi juga meningkatkan daya saing di market. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Era Jaya menunjukkan performa yang solid dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan. Namun mereka juga harus mengelola biaya operasional yang meningkat. Dengan akuisisi JD Sports, mereka berpotensi untuk tumbuh lebih besar lagi ke depannya. Gimana menurut lo? Apakah lo percaya bahwa akuisisi ini akan membawa Era Jaya ke level yang lebih tinggi lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita bahas ke bagian analisis teknikal. Terlihat kalau di chart daily, ini memang tidak menarik ya, karena kalau kita lihat swing high-nya itu membentuk high yang lebih rendah lagi. Dari Oktober sampai sekarang November, dia high-nya selalu menurun. Berarti ini indikasi mengalami pelemahan atau penurunan. Tetapi kalau kita masuk ke time frame yang lebih tinggi, agar kita bisa view yang lebih luas lagi, yaitu di weekly, ini baru terlihat seperti adanya support trendline, kurang lebih seperti ini. Jadi gue akan lebih prefer menunggu di area dekat-dekat support trendline, atau sekalian di area demand zone-nya. Demand zone yang paling terlihat nyata adalah di candle hammer yang pernah terbentuk di tanggal 11 Desember 2023 tahun lalu, yang gue kasih panah ini. Nah, ini akan menjadi base demand zone yang cukup kuat menurut gue ke depannya. Jadi gue akan memberikan area kotak biru depannya. Nah, jadi gue akan melihat ada dua opsi. Pertama, menunggu dekat area support trendline, atau sekalian gue menunggu dekat area kotak biru untuk kemudian dia ada potensi untuk mantul reversal ke atas. Karena kalau untuk saat ini, menurut gue ini secara teknikalnya tidak menarik. Dan jangan lupa, apa yang gue analisa ini merupakan disclaimer on ya guys. Selalu gunakan money management dengan bijaksana dan disiplin dalam trading plan. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lo tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berinvestasi.